Oktober sudah bisa terbang ke Indonesia, tapi kalau gini ya mungkin Januari nantilah. Sekarang kita di Malaysia ni kita bikin tour ke seluruh negeri. Kita ada 14 buah negeri di Malaysia. Kita bikin tour buat BOP. Setiap hari ada BOP di sini, ya. Mungkin di sana mungkin belum lagi bisa kan, karena gara-gara pandemik ini. Tapi kesannya sekarang ni mungkin kita mampu membuka jaringan baru, user baru, agent baru, ya. Dan kalau kita mau ikut market kita sekarang ni, Malaysia adalah yang the first sale, the top sale sekarang, ya. Kalau kemarin tu di Cambodia, sekarang Malaysia sudah ambil alih the top sale, ya. Ini yang terjadi setelah kita buat ini. Okeylah, mungkin saya dipanggil oleh Pak Anwar untuk buat Zoom meeting ini, mungkin karena rakan-rakan kita di Indonesia sudah kehilangan coach kita, iaitu Dr. Nuril, ya. Karena dia sudah lepas dari manajemen Indonesia. Dan juga Mr. Mine juga sudah keluar daripada manajemen, dan maka sekarang tugas ini saya akan ambil alih lah. Mungkin saya dapat membantu. Mungkin saya dapat membantu rakan-rakan kita di Indonesia dengan cara untuk mengembang lebih pesat. Okey, malam ini saya semua mau sharing balik tentang protokol penggunaan Formex, ya. Karena mungkin saya banyak sekali terima pertanyaan banyak sekali tentang kalau mau oles Formex ini, kalau orang darah A gimana, darah B gimana, darah C gimana. Itu yang bikin saya agak keliru itu, karena kalau kita mau oles Formex, kita jangan peduli ya darah apa kita, ya. Darah O kah, darah A kah, oles saja, ikut protokol yang sesuai, karena kita sudah bangunkan protokol yang bagus untuk olesan Formex dan Otomax, ya. Jadi ini yang akhir-akhir ini banyak yang tanya saya, kalau saya mau oles, kalau saya sakit lambung itu, saya darah O, di mana olesnya? Kalau saya darah C, di mana olesnya? Ini susah ini yang bikin saya pusing. Kok titik olesnya berubah mengikut darah, itu yang susah, kan? Jadi kita membuat straighten balik tentang protokol kita. Nanti saya sharing sedikit apa yang perlu. Bentar, ya. Bentar saya mau sharing. Saya tinggalnya di itu, Bu.
Okey, saya mau kembali kepada protokol penggunaan produk RF Dual, fokus kepada Formac dan Automac ya. Saya mau jelaskan sekali lagi tentang cara yang betul, cara yang tepat. Karena saya telah bangunkan protokol yang agak bukan perfect lah, tapi setelah saya uji, setelah saya kaji, setelah saya buat ujian, saya guna sampling pada pesakit-pesakit. Jadi protokol titik oles ini boleh diterima pakai untuk semua orang. Sekarang yang guna pakai protokol titik oles saya ini dari Eropah, negara-negara Eropah, India, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan saya harap teman-teman saya di Indonesia juga boleh menggunakan pakai titik oles yang sama supaya kita tidak keliru tau. Jadi kita tidak keliru, kita tidak lagi pikir-pikir tanya di mana. Jadi ini yang betulnya ya. Okey. Kalau di Indonesia itu kita cuma ada dua, Formac dan Automac, yang dua-dua krim ini bersifat hormonal. Hormonal krim. Bukan krim biasa, krim hormonal ya. Hormon itu datangnya dari ingredient ya. Okey. Sekarang kalau kita dari segi krim Formac sendiri, CEO sekarang ataupun kita di Malaysia sekarang menggelarkan krim Formac ini sebagai keajaiban yang ke-8 dunia, kerana kenapa kita bilang tentang betapa krim ini terlalu ajaib. Kita cakap satu krim bisa mengobati, bisa menyembuhkan, bisa merawat 1,000 sejuta macam penyakit. Bisa dengar tak suara saya? Ya. Terputus, dokter. Okey, sudah clear, sudah jelas. Saya okey, saya clear. Okey. Jelas. Okey. Nanti kalau ada yang tu sila berdasarkan kita punya penelitian di pasaran luar, ya, termasuklah di Malaysia, di Indonesia juga, ataupun di world market, kita mendapati Formac adalah satu krim yang rahsianya kita belum tuntas habisan, tapi kita boleh anggap dia sebagai satu krim, satu produk keajaiban yang sangat luar biasa ya. Karena kita bisa lihat daripada testimoni. Ini semua orang tahu, semua orang ada testimoni penyakit ya. Dan kita juga ada testimoni yang lain, penyakit yang kronik ini ya. Dan ini foto-fotonya bisa dapat di Google daripada grup-grup ya. Okey, bagaimana protokol yang tepat untuk kita oles Formac ya. Kita banyak sangat versionnya, banyak sangat gurunya, banyak sangat orang-orang yang mencipta sendiri protokol titik oles ya. Ada yang betul, ada yang salah, ada yang tidak tepat, ada yang langsung tidak ada explanation, tidak ada penjelasannya kenapa harus dioles di titik-titik tertentu ya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang apabila kita oles tidak sembuh, tidak mendatang kesan yang positif, makanya orang atau patient atau user akan kembali kepada kita. Gimana produk kamu? Kamu bilang produk ini bagus, 1,001 macam bisa dirawat, tapi kok ke aku nggak sembuh. Ini yang kita tidak mahu, karena masalah keyakinan orang luar, orang user, sama ada dia agent ataupun prospek kita ini tidak ada. Ya.
Jadi karena kita sering bilang produk kita bagus, produk kita hebat, produk kita adalah produk ajaib. Ya. Malah sekarang CEO pun bilang kita produk Affirmate 3 adalah keajaiban yang ke-8 dunia. Yang belum ada orang yang bisa nyangkal nih, belum ada produk-produk lain yang bisa mengatasi Affirmate. Ya. Mungkin kita boleh namakan siapa aja, tapi kemampuan, kebolehan dengan testimoni-testimoni yang ada di luar sana, dan saya kalau dari awal dari 7 tahun lepas saya mengira itu hampir 1 juta testimoni, ya sudah hampir 1 juta testimoni, ya yang ada mungkin di internet, di foto, di YouTube, dan kita banyak lagi, ya. Oke, ini yang awalnya, versi-versi yang awal itu, yang mana yang bagi saya ini kurang tepat, kurang tepat cara titik olesan, karena mereka tidak ada penjelasannya, sama sekali tentang kenapa harus kita oles di titik-titik tentu, misalnya di tulang ekor. Apa penjelasannya? Apa keterangannya dari segi saintifik? Ya, ya. Apa penjelasannya dari segi bagaimana Affirmate bekerja di tulang ekor? Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Ya. Jadi makanya kalau tidak ada keterangan itu, bagaimana kita mau menjelaskan kepada orang yang lebih pandai dari kita? Kadang-kadang kita bertemu di luar sana dari orang-orang yang ada background medis, background pharmaceutical, background farmakologi, dan ahli-ahli terapi. Dan mungkin ini yang susah, yang kita mau jelaskan, mau yakinkan, karena yakin the power of belief itu. Karena kalau kita bisa mampu untuk memberi the power of belief tentang produk kita dengan cara oles kita, cara protokol kita, cara pemakaian kita, itu insya-Allah prospek akan yakin, ya, dari power of belief kita sendiri. Karena kita bilang produk ini bagus, produk Affirmate bagus, tetapi kita belum menguasai gimana cara itu, bagaimana knowledge-nya tentang produk itu sendiri, bagaimana dia bekerja, ya. Itu yang penting. Jadinya saya balik kepada asas, kepada knowledge yang basic knowledge, di mana yang perlu kita tahu. Misalnya kemarin itu ada yang di sini, di nadi leher ke atas saja, lepas itu di perut lawan jam, di tulang belakang, ya, di kiri, di tulang belakang, ya. Sampai di tulang belakang tu harus ada titik. Lepas tu baru gosok, baru oles. Ini cara yang tidak betul, karena seperti mana saya sering jelaskan, pemakaian Affirmate ini user friendly, ya, user friendly. Ya, ini macam ini bisa entar saya berikan. Okey. Ini seperti yang di gambar ini, di gambar yang sering kita lihat ini. Ya, ada 18 titik. Ya. Sebenarnya 18 titik ini sebenarnya itu sudah termasuk dalam protokol yang saya buat, tapi ini gambar rajah ini agak kurang tepat untuk menjelaskan kenapa harus kita oles, di mana perlu dioles, dan apa kesan Affirmate masuk. Karena kita harus mengetahui Affirmate itu masuk ke mana. Macam doktor lah, doktor bagi obat, misalnya obat sakit obat pilek itu berapa kali, waktu mana, pagi atau petang, sebelum makan ataupun sebelum selepas makan, itu harus ada.
Jadi saya kembali kepada basic knowledge ini supaya kita faham olesnya gimana, ya. Okey. Jadi kalau ada yang foto-foto gini bisa lupakan dulu, ya. Mungkin bisa adaptasi daripada cara titik oles saya, ya. Okey. Ini yang titik oles yang saya sering bawa ini. Di leher atas ke bawah itu tidak ada masalah, ya. Asalkan sentuh. Sekarang okey. Di mana di leher ini? Di leher ini bukan di sini, bukan di tengah-tengah, ya. Bukan di tengah-tengah ini, ya. Tapi bukan di tengah-tengah ini, tapi di sini, ambil sejengkal ini, ya. Ambil sejengkal ini, letak di sini. Okey, di ujung jari kita itu adalah titiknya. Di titik karatatnya, dan di nadi di tangan kiri, hanya di tangan kiri saja. Jangan buat gini. Jangan buat gini. Ini tidak tepat. Ini tidak betul. Hanya di sebelah kiri. Karena apa? Saya sudah buat karena saya sudah buat kajian. Kalau oles di sini, kalau cara gini, satu, dia akan bagi kesan healing crisis. Ada orang setelah oles gini, dia pening, dia tidur, dia ketiduran, dia ngantuk, dia mungkin ngantuk, dia mungkin tidak bisa tidur, ataupun dia naik ruam-ruam di badan. Saya sudah buat, seperti mana saya sudah bilang dulu, saya sudah buat 10 orang yang pakai seginian, cara gini, 10 orang lagi yang hanya di nadi tangan kiri saja. Okey? Dan keputusannya 10 orang yang pakai di nadi tangan kiri sahaja, itu lebih bagus. Karena daripada 10 orang, 8 itu memberi kesan positif, sembuh. Efeknya bagus. Daripada yang ini hanya 6 orang saja yang menunjukkan kesan positif, 4 lagi ada masalah-masalah healing crisis. Jadi itu cara yang betul. Tapi kalau misalnya ada yang nggak mau ikut, itu tidak pulang, tidak ada masalah. Tapi nanti kalau tanya ke saya, saya pakai krim ini, jadi kesannya lambat sembuh, susah, tidak ada kesan apa-apa, efek apa-apa. Jadi saya akan tanya kembali, kamu pakai di dua tangan atau satu tangan? Ya, pakai 2 tangan. Mula balik harus 1 tangan. Ya, nampaknya apabila dalam kasus gini, apabila pakai di 1 tangan kiri saja, maka kesannya, efeknya lebih bagus lebih cepat daripada pakai di 2 tangan gini. Ya, itu yang utamanya. Yang satu lagi, bisa dengar Kak? Ya. Okey. Itu di tangan kiri. Dengar ya? Dengar. Okey. Okey, mungkin ini basic ini yang perlu kita tahu. Ya. Satu lagi, yang pentingnya antara 2 titik ini, 2 titik oles wajib ini, yang mana lebih penting? Di leher. Kalau misalnya kita, saya nggak mau oles di tangan, saya mau oles di leher saja. Okey, no problem. Tidak ada masalah. Bukan 2 itu wajib. Ya. Atau kata ada setengah orang ini, saya mau oles di tangan saja, nggak mau oles di leher. Pun boleh, tidak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya oleslah di 2 tempat ini, di nadi tangan kiri dan di nadi leher. Itu yang terbaik. Ya. Karena nanti next level saya akan ceritakan bagaimana Formec masuk di kedua-dua nadi ini. Ya. Karena tempat kita oles itu, Formec masuk gimana. Okey, setiap kali kita oles itu, Formec akan masuk. Ya. Karena Formec ini ada nano. Ya.
molekul ini darahnya kecil. Dia akan masuk dalam 3 ke 5 second. 3 ke 5 second ni 3 ke 5 second dia akan masuk ke dalam mencari titik darah, mencari sirkulasi darah yang aktif. Maksudnya di nadi. Kemudiannya 3 ke 5 minit dia akan dapat masuk dalam pusingan tubuh. Bentar saya mute bentar. Okey. Jadi makanya cara yang paling betul kita menggunakan Fermac ialah yang pertamanya setelah ini bagi penyakit kronik ya, penyakit kronik. Setelah kita oles di titik wajib, kita harus rest sebentar. Rehat sebentar, relax sebentar dalam 5 minit. Ya. Mungkin kali pertama dengar ini kan, mungkin kali pertama sebelum ini, wah setelah oles terus kita oles di mana aja yang ikut suka kita. Tapi sebetulnya, sepatutnya cara yang paling bagus, kaedah yang paling tepat ialah setelah oles di tangan di wajib, kita harus relax sebentar dalam 3 ke 5 minit ataupun 5 minit. Itu yang akan bagi kesan efek yang lebih bagus. Akan mengurangkan healing crisis. Ya, tapi setengah orang itu, oh saya sudah biasa, saya sudah biasa kok, terus oles aja, terus oles di mana-mana, itu tidak menjadi masalah. Ya, bagi setengah orang tidak menjadi masalah. Okey, teruskan, tidak masalah. Ya, tapi kalau ada masalah nanti, ya kita harus patah balik, oles diwajib rest dulu dalam 5 minit ke 10 minit macam tu. Baru kita next oles di tempat lain. Ya. Itu protokol yang tepat, protokol yang terbaik. Ya. Dari kita oles, terus oles wajib, terus oles di tempat-tempat lain itu. Ya. Okey, itu yang betulnya, kaedah yang betulnya, cara yang betulnya. Ya. Okey. Ini nebulizer. Nebulizer ni okey, sudah faham semua ya. Kita buat hirup ataupun hidu. Ini nebulizer. Itu untuk masalah pernafasan, masalah asma yang berkaitan dengan paru-paru, yang berkaitan dengan hidung, yang berkaitan dengan mulut. Ya. Ini boleh kita buat. Ya. Okey. Titik yang lain tidak banyak. Kita mudah. Sangat mudah. Kalau kita mungkin boleh copy foto Rajah ini, slide ini. Yang pertamanya di dada. Kita ingat di dada itu antara titik penting selain pada titik wajib. Ya. Karena apa di dada itu? Di dadanya ada thymus, ada rangkaian spleen. Ya. Jadi dia bersama dengan tulang belakang. Tulang belakang ada sumsum tulang. Ada spinal cord di belakang ini, ada saraf tunjang. So tulang belakang dengan dada ini dalam sistem rangkaian sistem imun tubuh yang utama. Sistem imun tubuh yang besar itu ada di, ini sistemnya, berada tulang belakang dan dada. Karena itu kalau yang kita tes mikroskop, kemarin ada yang sudah tes di mikroskop itu, yang kita cek darah itu, darah keluar daripada sumsum tulang, masuk ke dada. Itu yang kita tes darah itu, kita lihat darah putih. Darah putih itu datangnya dari thymus yang ada di dada. Okey. Di sepanjang di sepanjang belakang leher, kenapa kita harus oles? Karena dia ada spinal cord, saraf tunjang. Ya, di situ juga di saraf tunjang itu ada juga arteri, saluran arteri kita, juga ada saluran limfatik kita. Ya. Jadinya ini titik yang penting untuk kita oles juga. Ini mudah, bukan 18 titik, tapi berdasarkan titik berdasarkan anatomi tubuh kita, mengikut sign. Ya. Yang keempatnya di belakang dada. Kenapa kita harus oles di belakang dada? Kita tengok di belakang dada itu, dia di dalamnya ada paru-paru, ada hati, ada liver, ya, jantung juga. Jadi
Jadi kan kita sudah belajar tentang format ini, dia masuk terus langsung, direct. Dia masuk dari sini terus ke belakang. Jadi ini titik yang perlu kita kita oles apabila kita perlukan untuk kasus-kasus keluhan-keluhan tertentu. Yang kelimanya titik lobus temporal, ya. Titik lobus temporal ini bukan titik nadi, ya. Kan lobus temporal ini dekat dengan otak, yang paling hampir dengan otak. Karena kalau tidak percaya, cuba pecahkan kepala ini, buang kulit ini, di sini ada retakan. Di tempat hijau ni ada retakan. Di situ maka retakan itu ada keluar atri-atri yang akan mengambil format masuk ke dalam sistem pituitari, ya, dalam hippocampus. Okey, ini yang pentingnya lobus temporal. Karena lobus temporal ini otaknya cerebrum, ini lobus temporal, otak lobus temporal, dia mengawal memori kita. Jadi kalau untuk orang Parkinson, untuk orang Alzheimer, pelupa, nyanyuk, untuk orang yang hilang ingatan, tolong oles di titik lobus temporal. Untuk anak-anak yang mau ke sekolah, bagi pandai, bagi ingatannya kuat. Ya. Bentar, siapa yang bising ni? Okey. Otak lobus temporal juga dia mengawal pergerakan kita, pergerakan anggota tubuh lain. Pergerakan anggota tubuh yang lain. Jadinya untuk orang Parkinson, untuk orang yang lumpuh, untuk orang yang melibatkan pergerakannya terhad, misalnya lumpuh, pasien yang ada sawan, epilepsi, juga ada pasien yang ada keluhan saraf. Jadi kita perlu oles di titik lobus ini. Ya, jadi mudah. Jadi mungkin satu hari kita faham slide ini sudah tak payah masuk kelas saya lagi. Jadi kita sudah tak perlu tanya-tanya lagi. Jadi kita sudah sudah mampu untuk buat terapi kepada orang lain. Ya. Titik lobus temporal ini juga mengawal penglihatan kita. Ya, mengawal penglihatan kita. Jadinya untuk kasus, untuk keluhan orang-orang yang kurang penglihatan, orang-orang yang ada problem mata, masalah mata. Jadi kita harus antara titiknya harus titik lobus temporal ini. Ya, okey. Dia juga mengawal sirkulasi darah. Jadi antara masalah yang melibatkan kanker, yang melibatkan masalah darah, tolong oles, antara titik olesnya perlu oles di titik lobus temporal. Okey, yang keenamnya telinga. Kenapa kita harus oles di telinga? Karena dalam telinga ini dia paling dekat. Kalau kita buang telinga itu, dia ada lubang, rongganya. Kalau di tengkorak itu ada longganya. Kalau tak percaya, Google kan. Rongga itu tembus ke otak. Ya, tembus ke otak. Jadi, ini adalah sistem di mana format ini, seperti mana saya jelaskan kemarin, format adalah merupakan suplemen kepada otak. Ya, krimnya. Jadi makanya kalau kita lihat, kalau kita demam, atau sakit, atau suhu badan tinggi, doktor akan ngecek di telinga. Pasal pakai laser atau pakai apa ini diceknya, karena telinga ini dia paling hampir sama otak. Ya, itu keterangannya ini. Karena telinga juga ada sistem imun yang tersendiri, ya. Okey, yang ketujuhnya di perut. Baru kita jumpa di perut. Di perut untuk apa? Untuk segala masalah perut, ya, karena di perut ini ada usus, ada pankreas di belakangnya. Tapi pankreas ini lebih kita kepada di dada atau belakang dada. Ya.
perut, sistem pencernaan kita. Yang ke-8-nya di pangkal rahang. Di pangkal rahang. Pangkal rahang ini di sini. Di sini. Ini antara titik penting juga karena dia ada saraf, sistem saraf mandibular. Jadi untuk sakit gigi, untuk sakit kepala, untuk migrain, untuk sakit telinga, untuk keluhan-keluhan yang penyakit yang berkaitan dengan leher itu perlu oles di pangkal rahang. Pangkal rahang. Ya. Yang ke-8-nya di pangkal lidah. Ya, pangkal lidah di dalam dia, bukan di bawah lidah, di pangkal dalam ini lidah ini. Ya. Letaklah Fermac. Fermac ini bukan racun ya, dia 100% 100% herbal. Cuma rasanya agak kelat. Kalau oles di pangkal lidah ini untuk masalah-masalah ulcer lidah, ulcer mulut, masalah batuk, mungkin masalah stroke yang tidak bisa bicara, ya, mungkin kekerasan lidahnya itu. Selepas stroke dia tidak bisa bicara, tolong oles di pangkal lidah. Dan setelah oles jangan minum air, biarkan aja. Ya, biarkan aja dulu dalam 10 ke 15 menit mau minum air okey. Tapi kalau bisa jangan minum air dulu. Ya, karena biar Fermac itu bekerja, dia akan menjaga tonsil kita, amandel kita ini di pangkal lidah karena dia juga masuk sedikit ke saluran suara, trachea. Itu yang penting. Ya, karena Fermac ini walaupun sedikit tapi dia bisa masuk, dia bisa penetrate ke tempat-tempat yang kita oles. Di belakang pinggang. Belakang pinggang ini karena di sebalik pinggang kita ini, di samping kita ada bahagian bawah tulang belakang, kita juga ada di dalamnya ada ginjal. Itu yang kita perlu oles untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan ginjal, diabetes, ya. Ini titik-titik oles tambahan yang lain yang ya. Ini titik sendi. Ya. Sendi ada semua ada 13. Satu leher kita sudah pakai tadi. Yang lain tinggal 12. Di tangan kiri ada 3, tangan kanan ada 3, di kaki kiri ada 3, kaki kanan. Jadi 12 semua. Ini titik-titik yang perlu kita oles kerana dia yang melibatkan keluhan yang melibatkan pergerakan, melibatkan sendi, melibatkan saraf. Ini yang kita perlu oles. Untuk wajah sangat simple, di mana saja kita letak, tapi prinsipnya harus oles ke atas. Ya? Oles ke atas, jangan oles ke bawah, nanti jatuh. Dia tak firming. Ya? Yang ke-13-nya titik sinus. Ada sini, ada sini. Ya? Sinus. Ya? Ini untuk keluhan-keluhan yang berkaitan dengan flu, dengan migrain, sakit kepala, sakit hidung, kanker hidung, ya ini perlu kita oles. Bagi setengah orang karena gara-gara titik sinusnya ada keluhan sinus yang kronik, makanya matanya kabur, matanya nggak optimal katanya. Yang 14-nya ari-ari di bawah pusar kita itu kiri kanan dan titik zero ini ke bawah. Titik zero ini di kemaluan kita ini sama ada ke bawah ataupun ke atas, tergantung. Misalnya kalau untuk kencing orang yang kencing tidak puas, olesnya dari titik zero ke atas. Kalau orang yang ada batu karang, titik olesnya dari atas ke bawah. Kalau untuk kuatkan rahim, dari bawah ke atas. Kalau untuk kuatkan lelaki, dari atas ke bawah. Itu pemahamannya. Karena apabila kita oles itu, karena kuasa Fermac Nano itu akan ikut dia akan jadi bantu sebagai messenger untuk bantu masuk ke dalam. Misalnya untuk orang yang sering keguguran, ya, bila hamil sedikit kurungan, jadi olesnya dari bawah ke atas. Ya.
orang yang kencing yang tidak puas dari atas ke bawah. Itu. Karena sesuai dengan kesan Fermat, prinsip Fermat ini bisa masuk ke dalam. Dia sampai ke tulang dan sampai bisa menembusi tulang. Ya. Ini. Jadi kalau kita oles di dada itu dia karena abdomen kita itu bukan padat, bukan padu. Jadi mungkin ada yang misalnya di antara tulang dada itu sama dengan organ-organ itu dia ada ruang kosong. Jadi dia sampai sakai itu. Okay? Jadi karena itu kita harus oles juga di belakang dada supaya depan pun masuk, belakang pun masuk. Karena nanonya kecil. Ya. Okey, ini untuk Automag. Automag 80% masuk ke lapisan pertama dan kedua sahaja, kulit. Makanya 20% lagi untuk masuk ke lapisan ketiga. Karena itu, kalau untuk lebih efektif kita guna Automag, makanya kita pakai Automag dulu sebelum kita pakai Fermat. Kenapa? Setelah kita pakai Automag, kemudian kita oles sama Fermat, Fermat ini akan membawa masuk 80% Automag ini sampai ke ujung, sampai ke lapisan ketiga. Nampak tak? Ini cara yang betul kita pakai Automag dengan Fermat. Ya. Okey. Automag ini kegunaannya untuk di wajah. Untuk tempat lain tu sebagusnya kita guna Fermat. Ya. Karena bezanya keduanya itu ingredientnya sama. Cuma lagi dalam Automag ini dominannya yang menguasai krim itu adalah daripada Dragon Blood Serum. Jadi makanya dia menjadi serum. Ya. Okey, itu bedanya. Karena setiap fungsi serum ini dia tidak dia masuk sampai dia hanya fokus kepada lapisan kulit 1, 2 dan 3 saja. Mana-mana pun. Kalau bicara tentang serum dia tidak mampu masuk ke dalam. Nah, dia hanya masuk 1, 2 dan 3 saja lapisan kulit. Ya. Okey, kita tengok ini. Untuk kita faham bagaimana Fermat ini bisa menyembuhkan, bisa mencantikkan orang, kita faham sistem imun tubuh yang paling utama. Tadi saya bicarakan sumsum tulang di dada di thymus, spleen limpa itu di thymus, sumsum tulang di sepanjang tulang belakang mengeluarkan sel darah merah, sel darah putih. Okay. Thymus pula dia mematangkan sel tadi, sel darah tadi. Dia membentuk sel T menjadi sel limfosit. Ya. Dan makalah di limpa kita, spleen itu menghasilkan sel B yang menjadi antibody. Ini rangkaian sistem imun utama ini. Dia membantu semua tubuh kita. Manakala setiap organ di mata kita, di hidung kita, di telinga kita, di mulut kita, dia ada sendiri sistem imun sendiri. So, sistem imun yang utama tubuh ini akan membantu sistem imun organ-organ lain. Karena itu apabila kesan oles Fermat ini dia meningkatkan sistem imun utama kita, baru dia membantu menyembuhkan masalah-masalah di organ-organ yang lain. Okey, itu prinsipnya dalam olesan Fermat ini. Ini sebagai contoh kenapa kita perlu sapu di dada. Untuk apa? Masalah penyakit darah tinggi. Jadi, misalnya untuk kanser. Kanker juga di dada dan di sepanjang tulang belakang. Ya. Di belakang leher tengok. Di belakang leher. Yang semua penyakit yang kanker, semua penyakit yang berkaitan dengan darah,
semua penyakit yang berkaitan dengan HEPA atau hati dan semua penyakit kronik kita perlu oles di sepanjang tulang belakang. Okey. Di belakang dada pula untuk semua penyakit kanker yang berkaitan dengan pankreas, yang hati, jantung kronik, ini kita perlu oles sini. Ya. Di lobus temporal, tadi kita lihat sakit kepala, migrain, otak bergegar, kalau terjatuh gegar otak itu, pendarahan otak, bleeding, masalah mata yang kronik, ya, masalah pendengaran yang kronik itu. Kita harus antara titik olesnya harus titik oles di lobus temporal. Ini saya telah buat kesannya efeknya sangat cepat. 20 minit, 50 minit, 20 minit, 30 minit saja yang bisa daripada mata yang tidak nampak langsung masuk, bukan dia buta tapi dia tidak nampak langsung, dia mungkin dalam satu kaki dia sudah tak bisa nampak. Saya bisa buat di dalam 20 minit, terang. Dia boleh nampak sampai 10 meter dengan cara titik oles yang betul. Kan? Nanti saya tunjukkan terapinya sedikit contoh. Masalah vertigo untuk di keliling telinga ini, vertigo. Karena vertigo ini karena masalah problemnya di dalam telinga, cecairnya itu. Ya. Masalah pekak, masalah mata yang kronik, tolong buat olesan di keliling telinga. Ya. Ntar saya mute-kan yang bising-bising ini. Okey. Di perut. Kenapa kita perlu oles di perut? Untuk lambung, masalah gastrik, ulcer usus, masalah sistem pencernaan, sakit perut, kanker usus, muntah darah, dan untuk juga slimming di perut, oles di perut, radang usus, untuk hamil. Ya. Ini kita sudah buat, saya sudah buat testimoni untuk orang-orang yang hamil. Dari mulai hamil itu dia oles di perut, ya, di perut sampai 9 bulan itu. Setelah dia melahirkan, tidak ada langsung stretch marknya. Ya, tidak langsung, dia kembali bercantum. Ya. Setengah orang itu setelah melahirkan nampak bekas-bekas stretch mark itu banyak di perut ataupun di pantatnya itu. Tapi kalau kita oles Fermac ini langsung, ya. Saya sudah buat testimoni kepada 10 orang, ya. Saya ambil 10 orang lah minim testimoninya, orangnya sampelnya lebih, tapi 10 orang ini kok bagi resultnya bagus, tidak ada langsung stretch marknya. Ini, ya. Okey. Di belakang pinggang untuk masalah sakit pinggang, untuk masalah ginjal, masalah perut juga, dari depan pun kita oles, di belakang pun kita oles. Masalah seksual, libido, ya, laki-laki dan perempuan. Ini perlu kita tempat titik oles, ya. Masalah kencing, ya, ini perlu kita oles. Ya. Masalah usus kita perlu oles di sini, ya. Di sendi. Sendi ini untuk lumpuh wajib kita oles di sendi. Untuk lumpuh wajib kita oles di sendi. Di 13 titik ini. Dan apabila kita buat ulangannya itu, maka kita pilih sendi mana yang lumpuh saja. Kalau tangan, tangan saja. Tapi first round itu, pusingan yang pertama itu, kita harus oles di semua tempat. Ya. Untuk kebas anggota, untuk artritis, kita perlu oles di semua titik ini, dan setelah ini baru kita oles di bahagian yang gegar Parkinson saja. Stroke, autoimmune. Autoimmune penyakit yang berkaitan. Ntar, internet saya unstable. Okey.
di wajah ni simple. Ya. Tadi ini di ari-ari dan titik zero, ini untuk apa? Sudah saya jelaskan tadi, untuk prostat, batu karang, sexual libido, pundi kencing. Setengah orang itu yang ada masalah kencing, ya, kencing apa? Kencing tidak lawas, selalu kencing non-stop. Karena itu kenapa? Kerana sistem pundi kencing itu dia terputus daripada sistem otak. Makanya dia sendiri yang mengawal pundi kencing dia sendiri, secara sendiri. Jadi makanya dia salah memberi signal. Bila ada air sedikit pun dia sudah mau kencing. Jadi makanya orang itu kerap kencing. Kerana dia disconnect sama signal otak. Ya. Jadi kita perlu oles di ari-ari supaya kita membetulkan sistem imun dia sendiri, supaya pundi-pundi kencing, injak pundi kencing itu bisa normal. Ya. Untuk sakit kepala, misalnya resdung, di titik resdung ini, titik sinus, migrain jerawat ini. Jadi kita gabungkan. Kalau sakit kepala ini di mana lagi? Tadi di telinga, sekarang di titik sinus. Jadi itu senang. Gabung titik ini. Kalau misalnya di sakit kepala itu apa? Sakit kepala itu kita harus oles wajib, belakang leher, di keliling telinga, di sinus, ya. Itu. Jadi kita gabungkan untuk oles penyakit ini. Ini yang saya buat untuk memudahkan, di pangkal lidah. Pangkal lidah, dalam lidah ini, untuk batuk, kanker lidah, masalah pernapasan, tonsil mulut, masalah suara tidak jelas, serak, batuk. Kalau orang yang selalu karaoke itu tak hilang suara, ini bisa dioles. 3 jam saja dia pasti stop atau pasti berkurang. Pasti berkurang batuknya. Kalau sakit mulut, dalam tempoh 3-4 jam saja dia pasti ada kelegaan itu. Kesembuhan itu ada. Ya. Untuk ketagihan rokok, alkohol di sini. Dia membuatkan dia tidak minat rasanya itu. Tidak minat, langsung dia berhenti. Ya. Untuk buang lemak di perut, kiri kanan, sisi, ke bawah, ke tengah, tolak ke bawah. Buatlah itu. Okey, ini titik oles untuk Otumax serum. Serum ini adalah hormonal. Kita cuma oles di kulit, Kita cuma oles di kulit, wajah. Dia meningkatkan sistem imun kulit, Dia tidak meningkatkan sistem imun tubuh, hanya kulit saja. So, apabila sistem imun kulit ini meningkat, dia akan membentukkan sel kulit. Dia akan meningkatkan ketahanan sel barrier kulit. Dia akan juga memperbaiki sistem kapilari darah yang ada di dalam kulit itu. Dia juga mengikat dia binding, oksigen binding, mengikat oksigen dan nutrisi yang yang daripada permakanan kita itu dibawa pun dia mengikat itu masuk disupply ke kulit supaya kulit kita jadi sehat. Makanya kesan efeknya ini melembabkan kulit, firming, glowing, merawat kulit, memproduksikan kolagen kepada kulit. Ini yang Otumax serum tu buat. Jadi sayang kok kalau kita pakai Fermax itu di tempat lain selain wajah. Tetapi boleh kita gunakan serum itu untuk menghilangkan parut setelah disembuhkan oleh Fermax. Ya. Setelah kita pakai Fermax, misalnya luka, pakai Fermax, sudah oles Fermax ini, sudah mau kering, sudah mau nyembuh, baru kita oles serum. Itu boleh di mana saja. Tapi tempat penting lah, tempat yang bisa kelihatan sama orang. Kalau tempat-tempat yang sulit itu tak perlu, kita pakai Fermax aja. Karena parut yang terdedah itu, misalnya di wajah itu, kurang nyaman kan kalau kita itu. Jadi kita harus pakai Otumax. Karena Otumax ini
lebih kepada kulit yang sensitif, yang maksudnya lebih kepada wajah lah. Walaupun harganya sama, tapi mahalnya itu karena dia ada dragon blood resin, serum dragon blood itu. Kalau di Eropah, di Amerika itu sekitar 10 mili saja harganya sampai 10 juta rupiah. Jadi kebetulan kita bagusnya kata kita serum ini serum dari dragon blood ini ada di dalam produk Otomac kita. Ini yang bagusnya. Ini setengah orang yang pakai 18 titik, 20 titik, 30 titik. Kita harus kembali kepada protokol kita. Protokol format ini protokol metodanya adalah topical. Topical itu sapu. Mediumnya, perantaranya ada apa? Titik nadi, pas. Platformnya apa? Blood, darah. Targetnya ke mana? Targetnya ke brain. Ini yang sebenarnya. Karena itu ini yang membentuk titik oles kita ini. Dari kalau kita faham ini yang membentuk titik oles kita. Di mana yang betul-betul oles. Bukan sebarang oles. Yang otomatik pula ialah protokolnya, metodenya ialah topical. Topical itu sapu juga. Mediumnya di mana? Dia hanya epidermis. Dia bukan pakai titik nadi. Di kulit, epidermis itu kulit. Platformnya apa? Untuk dermatologi, untuk masalah-masalah dari kulit atas sampai ke kulit terakhir. Dipanggil dermatologi. Jadi targetnya apa? Sel-sel kulit, skin cell. Ini perbedaan keduanya ini. Padahal metodanya sama, tapi mediumnya berbeda. Platformnya juga berbeda. Targetnya harus berbeda juga. Jadi berdasarkan protokol ini kita sudah dapat membedakan di mana kita perlu pakai Fermac, di mana kita perlu pakai serum kita, Otomac kita. Kalau yang lain tu, ya ini tengok kalau yang lain makanan yang kita makan ini perut platformnya nutrisi, body cell, reflexology yang picit mata, picit kaki itu, yang masas kaki itu, metodenya masas. Mediumnya itu di tapak kaki. Platformnya apa? Nerve. Targetnya body organ. Acupuncture yang pakai jarum itu. Needle itu jarum, pakai jarum. Di titik acupuncture, nerve point. Bentar, siapa yang bising? Tolong mute kan? Okey. Dan targetnya ialah sistem saraf. Kalau aku pressure yang tekan itu, Chinese massage itu, dia pakai pekat pressure. Titik pekan, kita picit mijat itu. Ini yang kita timbul 18 meridian point. 8 meridian point, 8 titik dewa. Dia hanya ke saraf dan sistem saraf. Makanya protokol yang pakai 8 titik dewa ini tidak tepat untuk kita gunakan untuk protokol Fermac. Minta maaf lah. Karena itu kalau dia sebagai titik tambahan okey, tapi dia bukan titik asas. 8 titik dewa, 8 titik dewa ini bukan. Sama sekali bercanggah dengan protokol yang dibuat oleh SQ. Okey. Kalau bekam, cupping itu bekam. Dia ada bekam skin dry atau blood. Untuk skin, untuk mediumnya di skin, dibuat di kulit. Platformnya darah. Targetnya blood circulation. Ayurveda, dia pelbagai, multi. Platformnya, metodanya, mediumnya multi. Platformnya multi. Dan targetnya untuk physical dan mental healthy. Kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Ini yang berbedanya kita. Ini mungkin dari sejadual ini, mungkin tidak dapat gambaran. Kita dapat satu kebenaran cara titik oles yang kita. Karena itu saya misalnya saya tidak berapa dapat menerima misalnya 8 titik dewa.
Ya, karena minta maaf, ini saya betulkan dengan apa standard daripada ibu pejabat daripada HQ Malaysia. Misalnya di sini dipanggil sebagai titik sambung nyawa. Ya. Titik sambung nyawa ni. Kan ya betul, kalau ikut aku pelajar, yes, itu jawapannya tetap. Tapi kalau dalam format kita tidak boleh oleh di sini untuk sambung nyawa. Jadi kalau orang mau mati, sapu aja di sini, dia bisa sambung nyawa, bisa nggak mati. Itu pemahamannya orang. Ya. Jadi oleh itu kita harus gunakan terma-terma yang tepat, terma-terma yang betul, terma-terma yang tidak bombastik, tidak disalahartikan oleh pengguna-pengguna lain. Mungkin di Indonesia juga bisa menerima titik sambung nyawa. Tetapi kalau di Eropah, mereka nggak bisa terima. Kalau di India, mereka nggak bisa terima. Kalau di Malaysia nggak bisa terima. Apa ini titik sambung nyawa? Kalau oles, ya makanya kita nggak mati-mati sampai bila-bila. Sampai kapanpun. Itu yang terjadi. Jadi pemahaman itu penting. Okey. Okey. Pembuktian format sebagai keajaiban ke-8 dunia. Master. Bagi saya dia sebagai master of all vaksin. Vaksin yang tengah cari COVID ini ada di format. Ya. Vaksin apa saja pun ada di format. Tapi bagaimana kita nak membuktikan? Kita membuktikan dengan daripada hasil testimoni kita. Ya. Master of all vaksin, raja segala obat. Ya, bagaimana kita mau cerita sebagai master of all medicine, raja segala obat. Ini daripada testimoni-testimoni kita. Hampir 90% penyakit, keluhan, disease bisa terawat dengan satu krim saja. Ini adalah satu keajaiban. Yang belum ada produk lain, yang belum ada obat lain yang bisa buat. Mungkin di obat doktor pun, kalau satu obat, tak mungkin dia boleh sembuh 10 penyakit. Tapi dengan Fermac ini, kita bukan 10, ratusan penyakit, ribuan penyakit bisa kita rawat. Walaupun Fermac ini pada asasnya adalah kita panggil sebagai krim firming, lifting krim, krim untuk cantik. Tetapi by testimoninya, orang overclaim, user terus overclaim. Ini yang menyebabkan Fermac ini menjambar cepat seperti virus ke seluruh 48 buah negara dengan begitu cepat sekali karena dari mulut ke mulut. Fermac bisa menyembuhkan diabetes, Fermac bisa menyembuhkan kanker, Fermac bisa menyembuhkan sakit jantung. Ya, karena karena tren sekarang orang tak mau telan obat yang macam-macam. Kalau sakit jantung mau 5 macam obat, ya. Kalau diabetes mau ada 6 obat, ya. Kalau darah tinggi, kolesterol juga ada 2-3 obat yang harus yang kita telan setiap hari, ya. Ada orang yang sampai 12, ada orang sampai 9 hanya untuk satu penyakit. Misalnya orang kanker, berapa? Paling-paling 5. Kan? Tapi keajaiban Fermac ini dia hanya satu krim. Kesannya lebih bagus daripada obat yang diprescribe oleh doktor. Saya bukan merendahkan klinikal ubat, tapi ini pembuktian kita. Pembuktian kita. Ya. Malah sekarang doktor-doktor juga sekarang agak tertanya-tanya. Kok krim apa ini? Apa bahannya dalam krim ini? Apa formulanya? Apa ingredientnya yang menyebabkan hanya oles saja bisa kita merawat segala macam penyakit yang mereka sendiri nggak bisa merawat. Misalnya kita ada testimoni yang benar di rumah sakit. Orang kita yang punya Fermac masuk ke rumah sakit merawat orang diabetes. Dokter benarkan. Dia mau lihat kesannya. Karena mereka udah akhirnya mau potong. Kasusnya orang ini sudah mau potong kaki. Tapi ya orang pasiennya bilang
Jangan potong dulu. Saya mau panggil orang agent Fermac, orang yang merawat Fermac. Ini terapi di dalam rumah sakit. Dokter melihat dengan mata mereka. Ramai dokter, ramai perawat melihat cara kita buat. Dan akhirnya orang ini yang tadinya mau dipotong kaki dalam tempoh 15 hari, 20 hari itu, kakinya mulai sembuh. Ya, daripada nampak tulang kaki itu, tulangnya sudah tidak kelihatan, ditumbuhi daging. Ini yang dokter mencari, rahsia apa dalam Fermac kita ini. Keajaiban apa yang diformulakan dalam Fermac ini. Ini yang sebenarnya menjadi kekuatan produk kita. Dimanapun tak mungkin ada saingan. Ya. Karena kita sudah mendapat pengiktirafan di banyak sekali pengiktirafan international award. Malam hari Senin ini kita dapat lagi satu pengiktirafan halal. Jadi sekarang masih lagi orang tertanya, apa produk ini Fermac halal atau tidak? Oh, kita sudah ada 3-4 piala halal. Masih lagi mereka bertanya, karena orang yang memberi award kita. Jadi mereka of course daripada pengkaji halal. Kita sudah ada sertifikat semua tentang halal. Tapi masih lagi ada orang tertanya tidak. Karena sebagai agent, kita harus, saya mau ingatkan supaya kita ada power of belief. Apa yang kita infokan bahwa kita ada projek halal, kita ada sertifikat halal. Ya, sebarkan. Kalau orang tanya, ya halal. Kalau mau ngapain, cari sendiri. Itu. Ya, misalnya apalagi masalah orang tanya, kolagen. Ya, memang kolagen. Ya, kolagen dari apa? Bukan kolagen dari soya. Kok kemarin dalam flyers ini kolagen dari ikan salmon? Itu silap, itu salah. Saya tengah betulkan ini. Ya. Jadi orang yang vegetarian boleh pakai Fermac. Kita lihat. Ini yang dikatakan keajaiban ke-8 dunia ini. Dengan satu krim, pasien yang dipatuk ular kobra bisa sembuh dalam 30 minit. Satu keajaiban, ya. Mungkin Tuhan jadikan Fermac ini sebagai perantara untuk membantu ummah. Ini testimoni saya sendiri. Ya. Dan bukan hanya satu, tapi sudah ramai, sudah banyak. Sudah berbelas-belas testimoni dari Indonesia, dari Vietnam, dari Cambodia, dari Thailand, dari India yang dipatuk ular berbisa, kobra lah, ular kapak lah, daripada scorpion lah, daripada lipan bara besar itu, daripada kalajengking lah. Semuanya dalam 30 menit. Ya. Dalam 30 menit bisa sampai ke rumah sakit, dokter bilang venomnya sudah nggak ada, Pak. Ya, walaupun bangkai ularnya dibawa ke rumah sakit sebagai bukti mau cepatkan vaksin itu. Sebenarnya kalau di rumah sakit ini kalau kita sampai kita harus pastikan sama ada kamu ular kapak ataupun ular kobra ataupun ular-ular biasa. Jadi orang ini pasien ini dibawa ular yang dipukul mati itu ini ularnya. Oh, kobra. Dia mencari vaksin kobra. Tengok. Karena vaksin harus disuntikkan penawar vaksin kobra. Tapi sudah ngecek venomnya bisanya zero dalam masa 30 menit dari mula patuk sampai ke rumah sakit itu zero venom. Ini yang satu keajaiban yang saya sendiri susah untuk menjelaskan. Kita lihat pula HIV. Kalau ke rumah sakit apa bisa sembuh HIV? Ya. Kalau orang HIV ini terapinya susah amat. Obatnya banyak sekali, harus ditelan. Ya. Harus diasingkan lagi. Harus dikarantina lagi. Masyarakat society juga tidak, masyarakat tak menerima. Tapi dengan Fermac ini, ya, hanya oles mengikut terapi yang saya bagi ini, dia bisa sembuh. Total. Ya, ini hanya foto ya. Tapi bisa sembuh. Bukan hanya satu kasus. Tapi sudah ramai kok. Tapi ada siapa yang berani
untuk bilang sama doktor, ya kita ada vaksin, kita ada vaksin untuk HIV, AIDS. Karena masalahnya kita nggak ada knowledge untuk menjelaskan, kita nggak ada persiapan untuk menceritakan. Sedangkan kita sudah banyak testimoni kita kumpulkan, ini sembuh, ini sembuh. Jadi ini karena, tapi kita masih lagi kita tidak mampu untuk menjelaskan ke orang. Okay? Autism juga, ya. Ini autism ini tidak ada hospital di dunia yang mampu menyembuhkan. Kan? Dia hanya mampu membuat fisioterapi. Hantar anak-anak ini ke pusat rawatan, di sekolahnya diterapikan sampailah dia positif, sampai dia, tapi dia tidak bisa menyembuhkan total. Tapi ini, coba tengok ini. Testimoninya. Budak autism 5 tahun dah guna Fermac. Alhamdulillah, okey sudah. Cuma suaranya tidak boleh keluar. Saya nak tahu apakah disyorkan. Tapi yang pentingnya autism ini, karakter autism ini sudah hampir hilang. Suaranya itu tidak boleh terapi suara. Itu. Ini kalau kebanyakan orang kaya ini, orang punya uang banyak, mereka hantar ke mana? Ke Amerika. Karena di sana ada center yang bagus untuk fisio untuk anak-anak yang autism. Tapi kosnya wah, ratusan juta rupiah, ya, untuk 1 tahun. Tapi dengan harga sekitar ya dalam 10,5 juta ataupun 5 untuk gold saja bisa terawat ini. Ya. Tapi tak mungkinlah pakai emerald, ya. Paling-paling gold atau diamond. Ya. Ini dialisis, cuci buah pinggang. Ya. Mana ada dokter rumah sakit yang bisa cakap, okey, kamu akan sembuh apabila buat dialisis. Tak ada. Ya. Ya. Kamu akan buat dialisis seumur hidup kamu. Ya. Dengan obat-obatan. Tapi dengan Fermac ini testimoni. Syukur ikut panduan saya, alhamdulillah telah 4 bulan dialisis saya dari 3 minggu, sudah 1 minggu 1 kali. Kreatinnya menurun. Terima kasih. Ini. Dan ini bukan satu testimoni. Sudah berpuluh testimoni yang sembuh total. Yang daripada 3 kali ke 1 kali itu banyak. Yang dari 3 kali ke 2 kali itu banyak. Yang 1 kali 1 minggu itu sampai 1 kali dalam 1 bulan itu banyak. Tapi yang sembuh total juga banyak juga. Ya, tergantung pada individu. Ya. Ini yang kita bicarakan tentang the miracle, keajaiban pada produk kita. Keajaiban yang ke-8 dunia ini yang ada pada Fermac ini. Thalassemia juga. Kita tidak pernah dengar dokter-dokter bisa mampu mengubat thalassemia. Tapi testimoni kita membicarakan tentang thalassemia sudah sembuh. Ya, sudah hampir sembuh. Daripada dia buat pindahan darah 13 hari, tapi sudah bukan perlu setiap minggu lagi. Makanya sudah hampir sembuh. Ini bukan satu, banyak kasus-kasus penyakit thalassemia yang sudah sembuh. Jadi ini the power of belief kita. Kalau orang lain bisa sembuhkan thalassemia, kenapa kita tak bisa cerita sama orang bahwa yakin power of belief kita bahwa anak-anak thalassemia ini bisa disembuhkan. Ini yang tidak, karena kita ada infonya. Info lengkapnya. Titik olesnya sudah ada. Saya sudah bagi nih. Ini saja. Cuma kita harus percaya bahwa dengan oles Fermac ini, anak-anak thalassemia ini bisa terawat, bisa sembuh. Ya? Mana ada dalam rumah sakit mata juling bisa sembuh, bisa normal dengan hanya gosok-gosok aja.
Tak ada kan? Ini satu keajaiban. Ini keluhan biasa. Mata juling ini biasa. Cross eye, ini lazy eye ini mata biasa. Kan? Ini yang kita mau. Kan? Yang disebutkan sebagai keajaiban ini. Kalau ke rumah sakit, ya saya akan bedah mata kamu, keluarkan mata, baiki belakangnya itu. Jadi kalau kita tanya, kalau dokter, kamu buat pembedahan mata sejuling saya ini, apa risikonya? Ya, risikonya paling-paling 5%. 5% itu apa dokter? 5% itu mungkin kamu akan kurang tidak bisa melihat. Apa kita bisa menanggung 5% itu? 5% yang tidak bisa melihat itu mungkin rabun tidak nampak seumur hidup. Kan? Ini yang ramai orang yang tidak mau mata juling mereka dibuat operasi. Kan? Mendingan pakai oles Vermac. Hanya satu botol saja sudah bisa sembuh dengan oles santai-santai saja. Nanti saya tunjukkan titik olesnya bagaimana. Ya, okey. Tapi jantung berlubang. Ya. Hanya oles saja. Kalau dokter mau tunggu anak ini besar untuk bikin operasinya, tapi jantung berlubang, dia oles dalam 5 hari bisa tangkup balik jantung itu. Apa keajaibannya? Di mana ajaibnya ini? Ya, kita tak bisa membicarakan tentang kehebatan ingredientnya, nanonya ini. Ini cerita benar. Ada yang 3 hari. 3 hari jantung berlubang, jantung bocor itu bisa tertangkup kembali. Bukan pasiennya bilang, dokternya sendiri, oh kok jantungnya sudah cantum kan? Apa yang dipakai? Belum buat operation. Jantung bisa bertangkup semula. Ini yang terhasil daripada testimoni Vermac ini. Ini yang dikatakan sebagai keajaiban yang kita tidak pernah rahsia, keajaiban yang kita tak mampu merungkaikan dengan cepat. Ya. Stroke. Ya, ini kasus stroke. Kasus stroke ini, ya, kita sudah banyak sekali kasus-kasus keluhan-keluhan stroke yang bisa daripada lumpuh ini bisa bangun. Ya. Tanpa minum obat. Kita hanya oles saja. Ya, yang ada di kursi roda ini 2 tahun, 3 tahun, oles saja bisa bangun, berjalan, berdiri. Ya, adakah dokter yang mampu buat macam tu? Tak ada mungkin. Rumah sakit pun tidak ada. Rumah sakit kita bayar duduk di bed, dikasih obat. Adakah dia tes, dia bisa gerak, dia hanya bikin terapi. Kalau dia ada scheduling terapi, bangun, diusung, dibawa terapi. Tapi kita hanya oles saja. Bisa dalam 30 menit, bisa. Saya sudah ramai ini, sampai ratusan orang yang lumpuh kasus begini, bisa saya buat dalam 30 menit. Dalam satu kali. Ya, satu kali aja. Di tangan saya itu mungkin satu kali. Mungkin di teman-teman lain mungkin 2 kali, 3 kali. Tapi alhamdulillah di tangan saya itu satu kali dalam 30 menit, 20 menit itu bisa dia ada positif pergerakannya. Ya. Ini 2 aja, ya. Saya ambil sampel jeragat ini karena orang bilang jeragat ini susah mau keluar, mau hilangkan. Tapi ini dalam masa lebih kurang 20 hari, 14 hari, 14 atau 17 hari, wajahnya jadi bersih. Ya? Saya bagi contoh-contoh. Apa kehebatannya Vermac? Sedangkan orang ini, dia penyanyi kok. Dia produknya pakai macam-macam, yang mahal-mahal lagi. Tapi nggak bisa hilang flagnya ini. Tapi dengan Vermac, dia cuma satu botol saja. Dia cuma beli satu botol aja. Bisa belum habis satu botol udah wajahnya udah hilang langsung flagnya. Ini yang dikatakan sebagai
keajaiban yang belum kita ungkapkan selagi kita tidak mendalami ilmu produk, selagi kita tidak memahami produk itu sendiri. Ya, kita tengok darah. Ya, ada orang yang darah ini darah sehat. Ya, ini kalau ada orang yang dah ngetes mikroskop tu, ini kalau dapat begini darah ini orang ini sehat, tidak masalah. Ya, darah ini kalau sebelumnya ini macam gini, dah tidak sehat. Tapi setelah dioles ferment, darahnya jadi macam ni. Dalam sekitar 5 minit. Ya. Ada enggak produk lain yang bisa mampu menunjukkan bukti sepantas ini? Ya. Saya belum pernah jumpa lagi. Pengalaman saya karena saya bermain di bidang obat-obatan. Ya. Mampu atau tidak? Ya. Format ini membunuh di wajah kita yang cantik itu, sama lelaki atau cowok atau cewek yang cantik itu, di wajah kita ada ini. Ini sebelum ferment. Ini yang apa yang gerak-gerak ini? Kalau kita lihat di mikroskop. Ini barangnya. Ini hamanya. Ya. Tetapi setelah kita oles ferment, kita ambil lagi, sudah jadi clean. Macam ini. Ya, kalau tidak percaya nanti kemana-mana stokis yang ada mikroskop, ambillah air sedikit, basahi wajahnya, ambil kaca itu letak di wajahnya, lepas tu ambil itu letak di bawah mikroskop. Lihat ada tak yang bergerak-gerak ini seperti ini. Kebanyakan tu ada yang bergerak-gerak ini. 80% ada yang bergerak. Ini wajah ini dipanggil kutu ataupun face mite, hama. Yang ini bentuknya di wajah kita yang kita tidak nampak, yang kita cakap wajah kita cantik amat, pakai produk-produk macam-macam. Kadang-kadang produk-produk yang lain itu yang kurang bagus itu makanan kepada dia. Jadi suka berada di wajah kita. Ya. Okey. Ini yang kita yang sebagai huraian yang kenapa format ini bagus. Ya. Punca sakit kita ialah daripada virus, autoimun, toksin. Ini pemakanan kita, lifestyle kita. Ya. Okey. Dia menyebabkan darah kita yang tadi, yang nampak tadi, yang darah kita tidak bagus. Ya. Dia menyebabkan darah kita tak bagus yang macam ni. Ini daripada pemakanan kita, toksin, daripada penyakit autoimun. Okey. Jadi untuk melawan penyakit, kita memerlukan sistem imun tubuh yang kuat. Jadi, untuk penyelesaiannya kita harus ada obat ataupun produk yang bagus. Ada obat klinikal juga, ada suplemen separa klinikal. Kalau di apotek itu macam-macam suplemennya, vitaminnya, zatnya macam-macam. Dan kita juga ada terapi alternatif. Ya. Okey. Ini dengan produk kita, dengan produk Fermac, darah yang tadi, ini menunjukkan hormon kurang oksigen, kurang air, masalah agihan nutrisi, sistem neuro lemah yang menyebabkan lumpuh, sistem imun lemah yang menyebabkan orang yang tidak ada tenaga, energi, yang kolesterol, lemak darah, jantung, toksin, menyebabkan gout sebagainya ini, ya, kurang energi. Jadi kita ada total protection Formac. Ya. Itu total protection. Kalau di Malaysia ni kita ada rangkaian produk lain, tapi di Indonesia cuma kita ada Formac dan produk Automac. Tapi Formac sudah cukup kerana dia adalah total protection. Untuk daripada darah yang macam gini, dia akan menjadi darah cantik. Ya. Ini yang saya bilang sebagai suplemen kepada kelenjar otak. Membaiki fungsi, Formac ini membaiki fungsi dan keseimbangan kelenjar otak, meningkatkan kualiti molekul darah, menstabilkan fungsi hormon, menguatkan antibodi, sistem imun, membaik pulih kelenjar, mengawal agar institusi membaik pulih kelenjar otak, impuls signal dan sebagainya. Ini rumusan daripada apa yang kita boleh dapat daripada Formac ini. Karena itu kita perlu cari titik oles yang betul. Karena kesannya ini. Ya. Okey, mungkin sudah mau habis.
Okey, ini yang saya buat. Kita sekarang saya officialnya, saya official secara rasmi saya berada dalam manajemen. Saya ada dalam manajemen. Saya sebagai product advisor, penasihat produk. Ya. Apa yang saya buat ialah saya menjawab semua soalan, semua pertanyaan daripada seluruh 48 buah negara setiap hari. Ya, ini kalau lihat dari segi pertanyaan, average-nya pertanyaan saya sehari ada 200 lebih, ada 200. Ini yang saya kerjanya hari-hari ini. Ya, daripada grup-grup yang saya bikin sama rakan-rakan di Indonesia. Itu di Indonesia juga mungkin ada dalam sekitar sepuluhan itulah grup. Dari Malaysia banyak sekali. Ya. Dari India ada lebih kurang 10. Grup dari UK, Afrika, US, dari Uzbek, dari Thailand, dari Cambodia, Vietnam, dari Singapura, dari Brunei, dari Filipina. Ini yang saya jawab hari-hari. Bukan jawab yes or no, tapi jawab keluhan ini, cara bagaimana package-nya, terapinya macam mana, olesnya di mana, cara yang betul. Ya. Okey. Okey, itu saya itu saja sharing saya pada malam ini. Okey, saya mau ajar sedikit sebelum buka pertanyaan ini. Untuk simple oles masalah mata. Apa saja problem mata? Ya. Yang pertama sekali di basic, di asas, asas itu 1 titik. Yang kedua di belakang leher 2 titik. Yang ketiga di titik lobus 3 titik. Kemudiannya baru kita oles di kering mata. Okay. Kemudian titik di hujung mata ini, ujung mata kan ada 1 titik yang tenggelam ini. Kita sapu format, kita oles. Kita oles pelan-pelan. Ini untuk kasus mata rabun, glaukoma, juling, katarak semua. Kita oles dan kita bawa ke sini, ke sini, ke sisi telinga ini yang kecil ni. Kita pijat sedikit. Okay. Lepas itu kita buat oles gini sampai sini, oles gini sampai sini. Setiap kali kita oles, kalau mata juling, kemudiannya kita harus lawan juling. Kalau juling di dalam kita bawa keluar, kalau juling keluar kita bawa ke juling. Okay. Tapi untuk kasus yang lain, misalnya mata kurang nampak, rabun itu, kita harus pertama sekali kita kemudian kita letakkan sedikit di sini, format sini, ya, ini kita buat gosok, kita buat ini sampai sini, sampai ujung ini micit sedikit, okay. 3 kali. Kemudian kita letak di tengah-tengah tapak tangan, kita gosok, kemudian kita vacuum ni, kita pekap ni sampai dia terasa itu, sampai dia terasa vacuumnya itu, kuatnya itu, dua-dua mata. Kemudian baru kita buat rawatan misalnya juling, kita lawan arah juling. Buatlah itu. InsyaAllah pasti 100% jadi. Ya, pasti 100% jadi. Saya sudah buat demo di rata-rata tempat ini. Apa saja masalah mata buat itu. Pasti lepas oles itu, alhamdulillah yang mata tak nampak, yang mata nampak cuma jengkal aja bisa nampak jauh. Itu yang simple, yang senang saya videokan. Tapi mungkin mungkin ada pertanyaan lain nanti saya buka buka untuk pertanyaan. Ya. Saya tidak sempat melihat chattingnya. Ya. Ya, mungkin ada 3 pertanyaan nih, Pak Dokter. Mungkin sebelum biar tidak terlalu malam juga, saya buka ke teman-teman, langsung bisa bertanya ke Pak. Oke. Ya. Bertanya. Siapa? Okay. Boleh saya bertanya? Ya, Bu Naswa. Boleh. Bu Naswa. Ya, saya Naswa dari Palembang. Iya, oke. Iya. Oke.
Ya, saya mau bertanya tentang masalah izin daripada produk firma. Karena saya ini baru ya, saya baru di sini bergabung. Oke. Saya mau tahu tentang produk ini izinnya itu kosmetik ya, kalau tidak salah. Nah, Ya, kosmetika. mengapa? Ya betul. Mengapa diklaim menjadi seperti obat ya? Saya agak bingung juga Oke. karena saya Gini, Mbak. Oke, kita dari perusahaan dimanapun, dari Indonesia juga, dari Malaysia juga, kita hanya krim ini ada krim komestika, krim skincare. Tapi yang klaim itu, yang overklaim itu adalah dari user, daripada pengguna. Ya, sampai sekarang kita tidak bilang, kita tak bicara krim kita ini bisa merawat kanker, bisa merawat segala macam. Tetapinya apabila terlalu lama ini, daripada 100 orang yang pengguna ini, 90 orang overklaim tentang sakit-sakit yang bukan kecantikan. Jadi makanya saya sebagai expert hadir mencari kenapa orang ini klaim. Dan sekarang malam ini, tadi ini, saya mencari itu, membuka jawaban sedikit. Kenapa orang overklaim itu? Saya membuka. Tidak masalah kalau krim ini untuk pakai kecantikan, tidak masalah. Jangan pakai untuk rawat dia. Itu saran saya kalau yang benar. Tapi kenapa orang pakai hanya di wajah? Dia bisa merawat benda lain. Itu yang ajaibnya itu. Ya, jadi kalau kita rasa untuk merawat wajah, untuk cantik ya selesai, karena kita ada BPOM-nya. Ya, BPOM ini untuk kosmetik. Oke. ya dokter. Ya. Ya dokter, itu mengapa dari perusahaan RF Triword tidak mengganti saja, merubah saja itu dari kosmetik biar kita lebih enak ya. Sepertinya ya, oke. Ya, oke. Arahnya ke obat gitu. Nah, ya kalau ini krim ini bukan, kalau krim kita obat, Anda semua tak akan menjadi mitra jaringan. Krim ini hanya akan ada di apotik, akan ada di rumah sakit, akan ada di klinik-klinik. Tak mungkin Anda semua bisa mengungsi produk ini, bisa membuat income omset yang banyak. Ya, itu jawabannya. Ya. Seperti di India, oke, di India pemerintah pada mulanya kita masuk ke India, pemerintah India bilang kamu harus dapat sertifikat sebagai obat. Kita tak mau, karena bilang perintahnya kalau kamu masuk sebagai obat bisa jual di rumah sakit, bisa jual di apotek. Ya, apa Mbak Nashwa bisa buka apotek untuk jual farmak? Nggak bisa kan? Ya, betul. Jadi kita bagusnya kita buat sebagai krim komestika, kosmetik. Jadi orang yang overklaim itu tergantung cara mereka mau pakai. Yang pentingnya kita untuk cantik. Oke dokter. Oke dokter. Sehat itu dari dalam tubuh juga. Tak mungkin orang sakit itu wajahnya cantik ya. Ya, oke. Ya dokter, kalau Oke, ada lagi soalan? Ya mungkin yang lainnya. Ya, halo dokter. Iya. Udah disebutkan. Ya. Siapa ini? Ini. Saya Dila dari Karawang. Oke, Nur Fadilah. Oh iya, Bu Nur Fadilah. Iya. Saya dari Karawang, saya dari timnya Bu Sinti, saya baru gabung. Saya gunakan dermatitri ini untuk mengobati lipoma di leher suami saya. Jadi cuma saya ingin tahu titik-titik mana yang harus, karena banyak sekali dia. Oke. Ya, sekarang kita lihat tadi kalau dari Bu Nashwa tadi dia tanya kenapa, tapi sekarang Bu Nur Fadilah udah tanya kenapa. Boleh nggak rawat lipoma? Saya bilang boleh, karena saya sudah ada testimoni yang bagus tentang kasus lipoma. Oke, nanti WA sama saya aja, WA sama saya saja, japri sama saya akan bagi yang fullnya.
Ya, Oke, saya makasih, Dok. saya sudah ada kasus yang sudah sembuh lipomanya. Kanker Makasih, lipoma dokter. kan? Ya. Ya. Ya? Ya. Oke. Ya, makasih, dokter. Ya, Ada nomor telepon saya kan? ya. Oke, dokter, nanti kita kasih tahu nomor dokter. Iya. Iya, saya minta nomor. Ya, Bu Umi silakan. Ya dokter, saya mau nanya ya. Ini untuk apa? Ibu saya kan menderita ini apa? Kolesterol tinggi. Nah itu titik alas yang tepat itu di mana ya dokter? Oke, ini simple. Kolesterol di asas 1 titik, di tangan kiri ini waris wajib itu 1 titik. Di dada 1 titik, 2 titik kedua, di belakang leher 1 titik, oke, di titik lobus 1 titik, di belakang dada 1 titik. Cukup. Di sepanjang tulang belakang 1 titik lagi. Simple. 6 titik berarti ya? Orang kolesterol ini ternyata daripada 10 orang yang ada kolesterol, tapi mungkin bukan ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan ya. Bukan bergantung sekali oles sudah sembuh, tidak. Tapi paling pantas ialah 7 hari. Kolesterolnya selepas 7 hari kolesterolnya menurun ke arah normal. Ya? Iya. Ya. Makasih dokter. Oke. Oke, mungkin satu lagi saya buka. Iya, oke. Bu Indrawati Kebumen. Terima kasih Pak Dokter. Mohon penjelasan untuk sakit jantung yang sudah masang ring, itu efektifnya mengolesinya itu sebelah mana, Dok? Oke, sakit jantung lebih kurang macam itu belakang dada 1, sepanjang tulang belakang 1, belakang leher 1. Ya. Itu saja jantung. Walaupun dipasang ring, ada 3 ring ke, ada 4 ring ke, ada stent ke, tidaklah masalah. Kalau dia belum buat operasi lagi. Ya. Mau tanya dokter. Ya. Oke. Ya, tanya dokter. Ya, tanya Saya punya Ciwati. Okay. Ya, saya punya kakak ipar. Sebenarnya mau operasi jantung, pasang ring. Mungkin dia ketakutan apa gimana ya? Kok terus denyut jantungnya rendah. Denyut jantungnya rendah. Macam tadi macam kasus yang pakai ring juga, oke, sama seperti itu. Iya. Sama seperti itu. Tapi rendah. kalau sama seperti itu. Sama titik olesnya sama. Cuma kalau boleh yang pakai ring tolong buat hirupan sama Fremex itu. Seringlah buat hirupan supaya melegakan jantung itu. Ya. Bu Setiawati itu HP-nya rendah, terus dokternya itu nggak berani operasi. Enggak apa-apa. Pakai Fremex. Fremex nggak ada masalah sama ada HB-nya rendah ataupun HB-nya tinggi. Tolong buat titik oles yang tadi itu sama buat hirup itu. Setiap hirup itu setiap scrub lah. Dalam ikut kalau boleh hirup itu. Dalam 10 menit 15 menit sentiasa hirup ya. Insyaallah kemudiannya kalau jumpa dokter lagi mungkin sudah berkurang itu blokasnya itu, arterinya itu. Oh iya. Iya. Ya, terima kasih dokter. Sama. Kalau ada apa-apa nanti tanya di grup ya, di grup WA atau japri saya langsung. Saya ada kasih nomor telepon juga di screen ini, di chatnya. Ya, mungkin satu lagi Pak dari Timur ini Pak Ibrahim. Oke, Pak Ibrahim ya. Ya, next ya, terakhir ya, Pak Ibrahim ya. Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Ajajan, Pak Dokter. Ya, Waalaikumsalam. Mohon izin dengan saya Ibrahim dari Kupang NTT. Wah, kebetulan tadi barusan ketemu dengan satu pasien ibu-ibu yang punya hipertiroid. Lo disarankan sama dokter untuk operasi, namun yang bersangkutan takut dok. Mohon izin titik oles tambahannya selain titik wajib tadi.
Terima kasih, Dok. Thyroid ini berbahaya ya. Mungkin kalau sudah jadi hyper itu, dia mungkin melibatkan jantung. Kan dia melibatkan paru-paru. Jadi patut kita rawat dulu, karena dari testimoni kita hyperthyroid ini sudah ramai yang sembuh. Ya. Tapi gantung cepat atau lambat itu gantung pada individu. Bukan sapu oles 3 hari sudah sembuh. Okey. Olesnya wajib 1, di dada 2, di sepanjang tulang belakang 3, di belakang leher 4. Belakang leher. Ya. Oles di tempat di leher. Kalau kita takut, kalau takut dia hyper itu jantungnya, degup jantungnya kencang. Kalau rasa kurang berkesan, tolong oles di belakang dada juga atau belakang punggung. Siap. Ya. Oke, baik, makasih Pak Dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk sesi tanya jawab nanti mungkin kita bisa lewat Japri ya. Nanti kita akan share di grup Telegram untuk RF Reward Indonesia. Nanti teman-teman bisa langsung Japri Pak Dokter. Jadi untuk malam ini terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat sekali nih Pak Dokter. Ya, mungkin boleh masukkan saya di grup Telegram juga, ya. Oh, boleh Dokter. Karena grup itu cuma satu arah, Dokter. Jadi bukan grup, jadi lebih ke arah informasi. Oh. Iya. Oke. Memang kita buat satu arah. Seperti itu. Oke. Makanya sekarang ini saya diberi tanggung jawab untuk jadi trainers kepada rakan-rakan seluruh Indonesia. Oh, oke. Gara-gara sudah. Nanti ada grup Corwil, Dokter. Jadi isinya cuma leader-leader. Dokter bisa masuk sana. Jadi inputan dari teman-teman bisa lewat ke Corwil, bisa kita share di grup itu. Boleh. Karena mungkin saya nggak mau teman-teman di Indonesia kehilangan orang yang bisa guide produk. Iya. Ya? Siap, Dokter. Ya. Ini yang penting. Ya. Oke. Ya, terima kasih Dokter. Selamat malam. Semuanya teman-teman. Selamat malam. Ya. Mungkin bisa dibuka semua mic-nya. Mungkin nanti minggu depan ataupun saya akan masuk lagi. Karena saya janji sama Pak Anwar setiap hari Jumaat. Oke. Siap, Dokter. Luar biasa. Kita buat Pak Moko juga ada. Setiap hari Jumaat pasti. Saya janji sama Pak Moko hari Jumaat masuk. Oke. Lagi minggu depan, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Dok. Pak Sandy, kapan ke Kebumen, Pak Sandy? Sandy. Makasih Pak Moko. Ya, sampai ketemu lagi hari Selasa. Assalamualaikum. Nanti Pak Sandy akan presentasi. Keren, Dokter Azan. Enggak mau saya. Bunda Eti. Bunda Eti. Udah ngopi belum? Rame nih. Miss you. Alhamdulillah. Sudah belajar bisa Zoom. Ini keluar. Pencet sendiri nggak ada yang bantuin. Berhasil sudah tutup, sudah habis ya Bunda. Iya, alhamdulillah lah. Bisa ngeliat wajah. Akhirnya bisa masuk ya. Usul buat Pak Moko. Ini semoga acaranya Dokter Azazan ini bisa seminggu sekali, Pak Moko. Setuju. Siap, Pak Sandy. Nanti kita coba untuk tampung nih sama Pak Moko. Setuju, Pak Sandy. Usul Mas Bayu, dibikin grup Telegram Pak Azazan. Banyak member. Paling saya takut mengoles orang. Tadi mohon maaf ya, kita tidak bisa live karena takut nanti kalau masalah produk kan kita masih harus filter. Jadi masih harus nanti kita edit. Nanti kalau videonya sudah jadi, kita coba upload di YouTube biar lebih enak yang mesti kita edit-edit. Nggak usah live, nggak apa-apa, Mas. Nggak usah live, nggak apa-apa. Kecuali presentasi, kalau presentasi kita nggak apa-apa kan sudah standar soalnya. Siap Mas Bayu. Jadi ini tertutup aja nggak apa-apa. Tertutup aja tapi seminggu sekali, keren sekali Mas.
Siap. Tutup saja. Share di Telegram malah lebih bagus. Ya, oke, siap. Oke, Selamat malam, semuanya Pak Didi. selamat malam. Sampai ketemu hari Selasa. Pak Sandy nanti jadi presenter. Insya Allah, siap. Oke ya, bye-bye. Ya, sukses ya, RFP World. Buat sampai jadi. Ya. Sampai jadi. Terima kasih Pak Wahyu.